Hai Acronians, welcome back to Acrotalk. On this Acrofan Talk, we mainly discuss about entertainment, lifestyle, and education. And on this very special episode, kita bakal kedatangan guest star bintang tamu yang luar biasa. Wow banget ya. Dia tuh jenius, pinter matematika. Fisika nggak usah ditanya. Dia juga salah satu student Di top university di Indonesia. Gak cuma itu aja, dia juga Influencer, TikToker terkenal. Dan di salah-salah kesibukan dia masih sempat untuk merintis startup di Indonesia. Kece banget gak sih? Siapa lagi kalau bukan Please welcome Farhan. Kita yang dari kemarin ditunggu-tunggu banget. Bener banget. Gimana nih Kak Farhan rasanya buat hadiran hari ini di sini? Senang sih ya Kak. Kabarnya gimana nih Kak? Baik, kok kalian gimana? Baik, alhamdulillah. BTW nih kita manggilnya enaknya gimana nih? Kak Farhan aja atau pakai nama aja? Terserah. Kakak aja kali enaknya. Aja ya biar lebih family friendly. Oke. Kalau gitu, buat teman-teman yang belum tahu, hari ini kita mau podcast nanya-nanya bareng sama Kak Farhan tentang bagaimana sih academic journey dia selama dia masa sekolah sampai masa dia kuliah. Setelah itu kita bakal mengulik lebih dalam dan mengenal Kak Farhan lebih lanjut. Coba Kak Farhanos. Langsung aja kali ya, mulai dari pertanyaan pertama. Ayo langsung aja kali ya. Gimana nih Ciko? Boleh nih tanya duluan. Kakak tuh sekarang kesibukannya kuliah kan ya? Iya. Di mana tuh Kak kalau boleh tahu? Aku kuliah di IPB di Institut Keren Bogor. Jurusan? Teknik sipil semester 5 sekarang. Sipil. Oke. Nah, susah ya. Kebetulan semester berapa nih sekarang? Semester 5 tadi. Semester 5 berarti angkatan 2019. Angkatan 2019 berarti harusnya umur lo udah 20. Terus yang di website itu katanya 2005? 2005? Hoax. Oh Hoax. jadi Oke. selama ini kita mengenal Kak Farhan ini angkatan di bawah kita ya. Jadi selama ini kita Oke, trust issue gue nambah nih. Kayak media semakin tidak bisa dipercaya. Ya, jangan percaya media lah. Oke. Berarti kalau gitu bener dong kita mengenal Kak Farhan. Nah, Kak Farhan gimana sih ceritanya bisa masuk IPB jurusan teknik sipil? Emang dari awal udah ngincer apa gimana nih? Kalau soal jurusan ya, sebenarnya gua itu pengennya psikolog. Psikolog kan IPS ya, sedangkan guru-guru, teman-teman juga taunya tuh anaknya MTK banget. Karena emang di MTK tuh paling unggul. Jadi nggak cocok lah, kayak ngerasa psikolog itu cuma sekedar minat doang. Mungkin nggak bisa kalau masuk sana, cuma sekedar ngeliatnya wah keren gitu. Dan akhirnya dari guru BK, orang tua juga nyaraninnya ke teknik. Itu teknik sipil. Jadi awalnya dari teknik sipil gara-gara itu sih sebenarnya. Jadi dari awal tuh emang mau ITB ya? Mau ITB atau ada pilihan universitas lain sih? IPB. IPB. ya? Sorry ya, IPB. Sebenarnya pengen UI. Cuma orang tua nggak ngebolehin. Tetap aja ya top university juga. Gara-gara ada alasan lah. Nah terus kalau nggak UI pengen ITB. Cuma gara-gara anak tunggal, strict parent juga, jadi nggak dibolehin buat keluar kota yang rada jauh kan. Kalau Bandung susah ya kalau pulang pergi. Nah kalau Bogor kan masih mungkin ya pulang pergi. Makanya disuruh ke Bogor gitu. Bahkan seorang influencer juga punya strict parents. Anak tunggal. Kalau gitu berarti emang dari SMA udah terkenal strength-nya di matematika gitu ya? Iya, hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Kebetulan masuk IPB-nya jalur apa nih? SBM UTBK. SBM UTBK. Boleh ceritain nggak sih perjuangan dulu UTBK tuh zaman-zaman Kak Farhan masih SMA gimana sih? Struggle-nya gimana sih? Sebenarnya 2019 itu zaman-zaman kelas 12. Itu sampai sekarang sampai 2021 itu tahun terberat sih 2019. Tahun terberat hidup lah. Bener-bener pas 2019 itu bener-bener nggak ada rasa seneng sedikit pun lah. Belajarnya seneng, cuma kayak buat nge-enjoy diri kayak me time gitu itu bener-bener udah nggak ada. Jadi pas kelas 10 mungkin masih banyak mainnya. Cuma pas kelas 11 itu kelas aku tuh datang orang gitu, motivator lah ibaratnya. Di situ kayak biasanya tuh suka bodo amat lah sama kata-kata motivator kan. Kayak apaan sih gitu kan. Cuma pas dia itu tuh bener-bener nyentuh hati banget. Bener-bener kayak Dapetnya. iya, kayak emosionalnya dapet banget. Jadi kayak abis dia ngomong orang punya kesadaran gitu buat Motivasi. Iya, bener-bener. Tadi itu tuh gue ngerasa penting banget kata-kata motivasi di situ. Kayak gara-gara dia ngomong, gue langsung wah, gue pulang harus belajar. Dan itu biasanya bertahan bentar ya. Tapi nggak tahu kenapa kata-kata dia bener-bener ngebuat gue 1,5 tahun tetap
tetap di fase itu, fase-fase yang termotivasi gitu. Nyantol terus saya kata-katanya Iya. dari motivator itu. That's the power of words ya. Iya, itu kelas 12 gue bener-bener hustle banget, bener-bener belajar sampai ada pertengahan perjuangan lah. Itu gue sakitnya itu lumayan parah. Itu gara-gara Ini kelas 12. Iya, kelas 12. Kelas 12 sakit. Iya Sakit. agak. Itu gara-gara kata dokter ya, itu gara-gara kelelahan otak. Oke. Iya. Beda ya penyakitnya. Pas paginya itu, jadi cerita gini, malamnya itu gue ngerjain soal integral trigono, ingat banget. Itu apa tuh? nggak tahu Oke. integral trigono itu ya soal lah gitu kan. Nah kalau soal SBMPTN itu kan rada susah ya. Dan itu gue coba ngerjain itu 2 jam belum kelar-kelar, sampai gue ketiduran di meja. Nah Itu 2 jam satu soal. iya, Satu soal beneran Satu soal. atau Karena nama materinya? integral trigono satu soal. Oke. Ini integral trigono itu kan lumayan ribet ya. Jadi kayak sebenarnya walaupun kita tahu rumusnya, kita harus tahu gimana cara ngotak-ngatik si soal ini supaya jadi sederhana. Nah itu ngotak-ngatiknya susah. Jadi kalau udah dikotak-ngatik tinggal dikerjain sebenarnya. Nah itu ngerjain 2 jam dan akhirnya ketiduran. Terus dipindahin ortu ke kasur kan. Pas udah di kasur itu di mimpinya itu ngerjain itu. Kebawa mimpi ya Iya, kak ya? mimpi. Sampai Iya. stres itu ya? Dan di mimpinya pun nggak ketemu jawabannya gitu. Oke. Oke. Dan akhirnya paginya itu pas bangun bener-bener gak bisa gerak. Semua badan. Iya, Gak bisa gerak tuh Bukan ketindihan ya. kasin beneran lumpuh gak bisa gerak. Beneran. Tapi- sekedar gini aja gak bisa. Lemes. Tapi masih apa ya? Sadar, Masih conscious kan? Sadar. Cuma di badan itu gak bisa digerakin. Kalau ketindihan kan mungkin masih bisa kayak gerak-gerak gitu kepalanya. Itu bener-bener kayak orang lumpuh gitu. Ya itu gue tuh takut banget itu pas itu, kayak gue kirain saraf gue tuh udah nggak nyambung gitu kan. Ya udah, terus dibawa ke dokter, diajak lari dulu awalnya sorenya. Iya kan, kalau badan katanya kan kalau badan yang kayak nggak bisa digerakin itu diajak jalan gitu, diajak lari. Nah gue tuh dibantuin gitu buat lari gitu di komplek. Tapi gerak masih susah. Nggak bisa bahkan. Jadi Agak dipegangin. dipaksa gitu. Iya, jadi itu pun nggak bisa. Jadi akhirnya dibawa ke dokter, katanya ke otak. Jadi kata dokter tuh jangan terlalu gitulah. Sampai dokternya tuh bilang, kamu belajar gue ya? Pertamanya dia ngomong gitu pertamanya. Jadi gue tuh belum ngomong apa-apa, dia udah ngomong kamu belajar gue ya? Ya udah gitu kan. Kelainan otak, ini dia bilang seminggu jangan terlalu keras sama diri kamu, istirahat aja dulu. Takutnya malah lebih parah. Jadi akhirnya pas seminggu itu ya biasa aja belajarnya, nggak terlalu berat-berat. Gitu. Kalau boleh tahu tuh hamin berapa UTBK tuh? Amin 4 bulan sih lama. Kalau agak dekat-dekat UTBK agak serem juga ya buat ini. Baru hamin 4 bulan aja udah kelelahan otak. Sampai sekeras itu belajarnya sama Kalau gue deket-deket UTBK itu malah belajarnya diturunin. santai. Karena udah saatnya itu udah ke ujiannya, bukan belajar lagi. Biasanya. Berarti emang bahkan seorang Farhan pun masuk UTBK, mau tes UTBK tuh struggling gitu ya. Iya, semua orang lah pasti. Sampai Dan IPB itu pilihan pertama. Iya, Pilihan pertama dan langsung dapet. iya. Pilihan kedua, ketiga nih kalau boleh tahu. ITB Dulu tadi. dua pilihannya. Satu PB, 2 itu PN nggak salah. Emang udah yakin keterima di pertama, jadi yang kedua tuh sebenarnya asal milih aja. Oke. Dan itu emang dari awalnya tes SBM apa sempat mau SNM tapi Aslinya dapet SNM, dapet kotak dulu. ikut kota. Cuma nggak milih jurusan. Kenapa tuh? Karena dulu pengen kedinasan. Kalau kedinasan kan nggak boleh ngambil undangan ya. Takutnya sekolahnya di blacklist. Jadi karena dulu pengennya STAN, ya udah undangannya disampingkan. Pengen nyoba STAN dulu. Nah ternyata STAN juga nggak dapet. Gitu. emang kayak jalannya ke Iya. Nih, kalau zaman sekarang tuh kan struggle anak muda ini kesulitan untuk mencari gaya belajar yang cocok untuk mereka ya. Yep. Kalau sendiri gimana Ciko? Gue Gaya belajar lo gimana? yang mendengar sama gerak itu apa sih? Oh, lo kinestetik sama betul. audio ya. Nah kalau Farhan gimana nih? Tipe belajarnya apa sih? Lebih ke visual sih. Visual Iya. kan ya jadi ya. Apalagi kayak fisika kan. Fisika tuh kan nggak benar-benar kalau dibayangin doang kayak bola dilempar. Kalau soalnya kan biasanya kayak gitu ya, bola dilempar gitu. Tapi cara ngerjain fisika yang efisien ya menurut aku itu digambar sih. Karena yang namanya bola kalau ke bawah itu kan searah gaya gravitasi, kalau ke atas berlawanan. Jadi kayak ngaruh. Sini. Oke. Benar. Nah, gimana sih kita mau tahu nih dari Kak Farhan, ada nggak sih tips-tips buat
anak-anak kelas 12 SMA sekarang yang lagi mau berusaha buat dapetin perguruan tinggi negeri gitu loh. Oke. Karena udah berpengalaman nih ya. Kalau aku sih aku udah pernah share juga ya tips-tipsnya buat UTBK di Twitter kalau nggak salah. Aku udah pin juga. Nah, kalau gaya belajar orang kan beda-beda. Kalau dari aku sendiri, aku tuh biasa nggak bisa orangnya yang tiba-tiba gitu. Kayak sebulan belajar itu tiba-tiba ngerti semuanya. Itu nggak mungkin banget apalagi UTBK. Jadi aku tipe orang yang lama gitu belajarnya. Nah, jadi misalnya aku udah plan dari awal kelas 12 ya. Aku tuh udah tahu bab itu ada apa aja yang bakal keluar ke UTBK yang pernah keluar. Misalnya ada MTK 20 bab, fisika 20 bab, biologi berapa bab. Mungkin di total semuanya 100 bab gitu. 100 bab untuk UTBK sendiri gitu kan. Jadi misalnya harinya itu buat menuju UTBK sisa 100 hari lagi. Ya berarti satu hari setidaknya 1 bab. Nah, di 1 bab itu harus nguasain konsep ya. Konsepnya itu jadi gimana jenis soalnya pun bisa dikerjain. Apalagi kayak fisika tuh sering banget ditukar-tukar ya. Bolanya lempar ke kanan, bola lempar ke kiri, atau bolanya dilempar ke atas ke bawah, itu semuanya beda rumusnya. Jadi kalau mikirin rumus tetapnya ya nggak bisa, harus tahu konsepnya. Dan itu aku harus ngerti konsepnya dulu, terus latihan soal tuh dulu minimal 50 malah. Per hari. Iya, 50 latihan soal supaya ngerti gitu. Karena UTBK itu bener-bener UTBK ya bukan SBMPTN. Kalau SBMPTN itu dulu lebih banyak rumusnya. Kalau UTBK itu bener-bener logika banget. Jadi soal itu sebenarnya gampang, tapi kita harus tahu konsep berpikir soal itu gimana. Caranya latihan soal. Nah, kalau gue Jadi gitu sih. tipsnya latihan soal terus saja kan? Iya sih, itu benar. Tahu apa yang kalian pelajarin sama perbanyak latihan soal. Iya. Oke, itu dia teman-teman tuh tips dari Kak Farhan. Kalau mau ikutin jalan ini tracknya, jangan lupa Udah nonton dikasih podcast sampai habis. betul banget. Iya. Tapi kakak tuh SMA di mana? Di Tangsel? Di Tangsel. Oke. Langsung. Ah, Negeri apa swasta dulu? Negeri. Negeri. Oke, berarti teman-teman negeri ini bisa relate nih ya. Oh, sama iya. Farhan. Kakak tuh dulu pas SMA sering nongkrong gitu nggak sih kak? Oh iya, itu dia yang paling banyak penasaran ini sama anak-anak Koven. Gimana tuh kehidupan kakak dulu pas di zaman SMA? Kalau SMA kelas 10 bisa dibilang itu hampir jarang banget pulang ke rumah. Aku bisa gitu kak, coba ceritain dong. Dulu tuh sama temen-temen tuh kan aku suka bola ya. Oke. Anaknya bola banget ya. Ya, Ekskul futsal nggak? ya ekskul. Oh. Dulu. Ekskulnya pas kelas 10 doang tapi. Jadi dulu itu suka bola, jadi sering nonton bola sama teman-teman. Kadang juga main PS sama FIFA, itu bisa seharian. Jadi kadang PR pun nggak dikerjain kelas 10. Kayak bener-bener cuek banget lah sama sekolah dulu kelas 10. Sampai yang tadi yang ada orang motivator. Oke. Betul. Balik lagi ya. Motivatornya kayaknya Iya, kayak kepo keren banget ya. Masih inget gak tuh namanya siapa? Siapa tahu nonton motivatornya. Orang Medan tapi lupa namanya. Oke. Untuk motivator orang Orang Medan, Medan. terima kasih banyak untuk Thank you merubah ya. kehidupan banyak orang ya. Salah satunya Kak Farhan. Betul banget. Sebenarnya emang udah punya rencana buat berubah gitu. Emang kelas 10 tuh emang kayak ya udahlah main dulu sama teman-teman. Cuma karena dia datang duluan gitu. Niatnya tuh berdua kelas 11 akhir gitu. Itu juga tuh yang dirasain sama anak-anak SMA sekarang kayak procrastinate terus kayak Iya. ntar deh. Di planning itu tapi nggak di ini Gue ya. banget tuh nunggu life turning Nungguan point. ya. Iya. Nah kebetulan kalau di Kak Farhan life turning point-nya semenjak ada motivator. Iya. Sebenarnya pengennya kelas 12 awal kayak wah emang udah waktu PTN gitu kan. Cuma dia datangnya kelas 11 semester 2. Jadi awalnya ya udah mulai semester 2. Rencana Tuhan didatengin duluan. Iya. Berarti kelas 12 kan pasti teman-teman kakak banyak yang masih nongkrong gitu kan? Iya itu. Kakak iri gak sih sama mereka yang kayak masih santai-santai? Mereka yang selalu ngajak gitu. Oke. Oh berarti emang anak tongkrongan juga nih dulu nih. Gue tuh bisa dibilang anak yang gimana ya, yang ngeramein gitulah, suka buat candaan gitu. Jadi kayak mungkin mereka ngerasanya kurang aja gitu kalau ada gue. Nah mungkin karena pas itu prioritas gue udah beda, udah nggak mikir main-main lagi. Jadi ya bahkan di kelas pun itu ngerjain soal-soal dulu di kelas. Lumayan ambis ya. Emang sih di kelas itu juga rata-rata kayak gitu. Emang berarti satu sekolah ambis kayaknya. Nggak satu sekolah, beberapa oknum. Jadi rata-rata juga pada ngerjain soal, ada yang bawa buku-buku gitu, buku-buku buat SBMPTN. Jadi ya ikut. Kadang tuh mereka biasanya pulang sekolah tuh suka antar kelas gitu, main futsal. Udah booking gitu. Nah gue itu bisa dibilang tim inti kelas lah kalau futsal. Yang rame gitu. Nah cuma gara-gara udah ada kegiatan yang lain kayak belajar di sini, belajar di sana, terus ya udahlah tolak dulu. Nah mungkin pas itu juga
mereka ngerasanya gue udah kayak apa sih, kayak anaknya apaan sih gitu. Habis banget sih gitu Ya apaan sih, main aja gitu Zaman bentar. sekarang kan kayak gitu malah dimusuhin. Iya. Iya, biasanya gitu ya. Sebenarnya balik lagi sih. Orang Yes. Ya gitu sih. skala prioritasnya udah berubah. Iya, gitu udah ya, berubah. kelas 12. Jadi pas kelas 12 itu les Kak? Les. Dari kelas 10 atau emang kelas 12-nya dong? Kelas 11 sempat les, tapi nggak ke UTBK banget lah. Kalau kelas 12 itu UTBK. Ngeling back yang tadi gue penasaran deh. Aku penasaran nih pendapat Kak Farhan soal tuh gimana sih? Karena aku sendiri tipe bukan anak yang ambis-ambis banget ya. Yang tipe belajarnya tuh yang santai lah bisa dibilang. Tapi zaman sekarang tuh gara-gara terutama kita online kan sekarang. Yang ambis dikit tuh suka dimusuhin gitu. Apaan sih lo minta-minta tugas? Apaan sih lo ngingetin tugas? Udahlah nggak usah ngerjain, santai aja online ini ntar juga lulus. Nah, menurut pendapat Kak Farhan tuh gimana? Tentang orang yang kayak gitu. Itu sempet ramai juga di Twitter baca kemarin yang apa ya, kayak orang yang pelit sama contekan mungkin ya. Iya. Pelit sama contekan Salah terus kayak. satunya. Nah, jadi kayak ya sebenarnya yang mereka lakuin itu benar sih. Itu emang yang seharusnya gitu. Iya. Kejujuran itu emang yang seharusnya kan. Jadi kok ketika ya kalau lu minta contekan ya oke gitu, tapi jangan sampai kayak ngemusuhin kalau misalnya dia tolak. Karena yang lu lakuin itu sebenarnya salah. Jadi hak dia buat nolak ataupun terima dari misalnya dia mau ngasih contekan ya oke, kalau enggak ya udah, yang dia lakuin juga benar kan. Jadi menurut gue ya jangan dimusuhin si anak-anak kayak gitu. Jadi apa namanya, orang yang minta jadi ketergantungan gitu kayak Iya. sama contekannya. Jadi kayak it's your choice kalau lo mau minta contekan, tapi kalau orang yang ngasih ya jangan maksa. Iya. Dan Kenapa? kasihan juga sama orang-orang yang jujur lah ibaratnya. Iya. Dia juga malah ngerasa kok kejujuran gue nggak dihargain gitu. Bicara soal jujur nih, Ciko. Apa tuh, Api? Kak Farhan nih dulu tipe yang nyontek juga apa enggak? Apa yang tipe-tipe straight ambis jujur? Aku suka kerja sama tapi aku yang bagiin contekannya. Kayak sumbernya lah. Jadi bandarnya ya. Iya. Bandar Bandar jawaban. Berarti tapi menurut Kak Farhan gimana sih tuh budaya kerjasama dan mencontek di Indonesia? Apakah itu wajar-wajar dan sah-sah aja buat dilakuin, apa orang justru kayak it need to be stopped? Sebenarnya it need to be stop itu harus sih sebenarnya. Kayak kalau pendidikan di luar negeri itu benar-benar strict banget kan. Karena ngelatih kejujuran juga. Tapi mungkin di Indonesia karena aku juga anaknya lumayan dekat sama teman-teman, juga kadang nggak enak aja gitu. Nggak enak sama teman kan, kayak aku tuh bisa gitu. Kecuali aku emang image-nya nggak bisa kan. Kalau karena image-nya bisa, nggak enak aja gitu kan buat nggak ngasih ke mereka. Jadi ya aku ngerasa perbuatan aku salah. Aku nggak membenarkan. Kebanyakan gak enakannya kayak. Iya, lebih ke nggak enak aja gitu. Dan kalau boleh jujur ya, opini yang unpopular opinion, nggak unpopular juga sih. Zaman sekarang tuh banyak yang normalize budaya contek-mencontek dan kerjasama karena katanya sistem pendidikan Indonesia lebih menghargai nilai daripada menghargai kejujuran. Setuju nggak? Nggak, Ciko setuju nggak? Enggak sih. Jujur enggak. Kalau enggak, Kenapa enggak? lanjut Kak. Ini jawab dulu kenapa nggak tuh? Kamu tadi pertanyaan. Kenapa nggak setuju? Kalau misalkan sistem pendidikan Indonesia tuh lebih menghargai nilai daripada Ya kalau kayak gitu nggak dapat pengetahuan ya dong. Kalau sebenarnya kalau nyontek juga pasti di mana-mana kan bisa nggak sih? Menghargai nilai lo juga dari Google kan? Kalau Kak Farhan gimana? Pendapat Kak Farhan soal itu sistem pendidikan Indonesia Oh, yang bener. lebih menghargai. Bener sih, emang sistem pendidikan di Indonesia emang lebih ke nilai sih, karena guru juga nggak bisa ngeliat proses kita, dia kan nggak bisa ngeliat kita belajar di rumah atau gimana, ya dia lihatnya dari nilainya. Jadi ya sebenarnya kalau kita orang itu lebih menghargai proses daripada hasil, kita juga seharusnya nggak marah tentang itu, karena kita orangnya yang menghargai proses. Jadi ibaratnya ya, ini dari buku Atomic Habits, ini keren banget sih, aku juga suka banget lihatnya. Jadi kalau kalian tahu, batu es itu meleleh saat 0 derajat. Di bawah 0 derajat, itu masih beku. Misalnya, kita punya batu es minus 5 derajat, berarti membeku kan? Terus kita panasin nih pakai api gitu, sebanyak minus 0,5 derajat. Kita naikin 0,5 derajat. Jadi dari minus 5 ke minus 4,5, ke minus 4, minus 3,5, minus 3, sampai minus 0,5. Itu kita udah proses ya sampai minus 0,5. Kita nyoba manasin gitu. Tapi itu masih beku, karena melelehnya itu pas 0. Jadi ya kita kalau stop di minus 0,5, ya hasilnya nggak kelihatan. Hasilnya tuh nggak kelihatan kalau dia udah meleleh. Tapi kalau kita dikit lagi nyoba sampai 0,
baru kelihatan hasilnya. Jadi kalau kalian ngelihat hasil kalian udah hasil lah, udah capek-capek belajar tapi hasil kalian masih dapat 30, ya itu karena masih awal, belum. Masih proses. Iya, masih proses. Ya, kayak. Jangan nyerah dulu. Jadi kayak lanjut sampai lu dapetin hasilnya. Gitu mau. Iya, presentasi. Oke, itu insight baru ya, sangat amat insightful. Oke, thank you Kak Farhan. Nah, dari dunia SMA dan segala macam proses belajar, kita lanjut ke dunia perkuliahan, guys. Oke. Gimana nih di IPB? Perbedaan yang paling terasa gitu. Kalau kalian tahu IPB itu ada plesetannya. Apa tuh? IPB. Jadi di IPB itu susah banget dapat nilai A karena IPB. Oh, oke. Dan aku ngerasain dapat A itu susah banget. Padahal kita di kampus kita itu nilai 80 itu udah A. 80 udah A, bahkan ada beberapa matkul yang susah banget, 75 udah A. Nah, tapi dapetin A itu susah banget di situ. Biasanya nilai-nilai itu sampai ada 30, 20 gitu. Culture shock terbesar dari SMA ke kuliah itu di ke sistemnya sih, sistem belajarnya. Dibanding kayak apa sih suku-suku gitu. Sistem belajarnya itu kalau kita kan SMA udah ditentuin ya. Dari jam 7 pagi atau sampai jam 2 siang. Kalau kuliah tuh fleksibel. Jadi kita milih. Bisa aja kita milih kuliah pagi terus siangnya tidur. Tapi kalau itu di IPB kan, karena setahu aku nih beberapa sekolah ada yang udah di. Oh ada ya, ada. Nah kalau di IPB kayak gitu. Dan itu biasanya kalau di sekolah misalnya kita belajar bab fisika, listrik, statis, itu sampai 3 pertemuan mungkin ya. Baru selesai babnya. Nggak mungkin kan satu bab satu pertemuan, ya nggak? Iya. Ya kan. Nah kalau di kuliah itu nggak sekedar listrik, statis doang, mungkin listriknya aja itu satu pertemuan. Jadi di satu pertemuan itu kita bahas semua listrik. Ini bener di define ya. Iya. Dari tadi define dulu listriknya. Ya, misalnya kalau di SMA dipisah-pisah listrik statis, listrik dinamis. Kalau di kuliah itu listriknya doang itu satu pertemuan. Sedangkan di SMA listrik statis aja bisa 3 pertemuan. Jadi terus ujian itu krusial banget karena kalau kalian nilainya jelek ujian, ya bisa nggak lulus. Nah, Ulang tahun. ya biasanya kalau di SMA kan kebantu sama nilai tugas gitu apa. Nah kalau ini kebantu nilai tugas juga, tapi cuma 10%. Kalau nilai ujian itu gede banget. Bener kayak kalau SMA nilai tugas emang malah banyak. Iya. Mungkin. Kalau ini ujian yang gede, jadi kayak kita lebih ke ujian. Jadi kalau udah mau deket-deket ujian itu kita semua panik. Jadi kalau di kuliah tuh ujiannya bener-bener ujian. Iya. Itu Tes. juga satu ujian, sekali ujian UTS itu 7 bab. Jadi kan satu pertemuan satu bab. Banyak ya. Banyak ya. Kita PAT 3 bab aja udah out nih. ngos-ngosan. Dan soalnya itu pun kadang cuma 2, kadang 3, dan itu susah banget. Tapi follow up questionnya banyak. Enggak. Soalnya satu, tapi bisa 2 lembar. Penjelasannya dan lain-lainnya ya. Ya kalkulus. Jadi yang tadi 1 soal 2 jam. Itu juga salah satu mungkin maksudnya. Enggak sih, lebih susah lagi. Oh wow. Mungkin salah satu soalnya ya, salah satu kalkulus soalnya. Jadi ada 20 penumpang. 20 tempat duduk di bis. Ada 18 penumpang. Ada 2 kursi kosong. Berapa banyak cara duduknya? Itu salah satu soal kalkulus. Gimana? Itu kondisi banyak. Peluang gitu nanti apa enggak? Iya, itu kondisi banyak. Jadi kita bisa pertimbangkan kalau tempat duduknya itu diperhatikan nggak orang-orangnya. Si A duduk di sini. Banyak ya faktor consideration Iya, ya. banyak. Oke. Itu dia dunia perkuliahan. Tapi kita mau tahu nih dari Kak Farhan sendiri. Dengan Kak Farhan yang berada di image-nya ini kalau di sosial media kan individu or a person yang very intellectual, very edukatif lah. Tapi sebenarnya gimana sih di balik kamera? Apakah kakak emang sehari-hari tuh orangnya akademis banget atau di balik layar tuh ada hal-hal lain yang orang tuh nggak tahu? Praktekan MTK di kehidupan Iya. nyata banget. Iya sih kayak tadi aja interview udah bawa. Kalau mempraktekkan banget sih enggak sih. Tapi kadang ada sih ke bawah kayak ngeliat suatu, kayak misalnya aku nyetir. Aku tuh tahu ada rumusnya buat pas di lintasan yang belokan tajam. Itu ada kecepatan maksimum agar ban itu nggak slip. Dan aku tahu mobil ban aku tuh berapa ininya. Jadi kayak aku pas ngeliat speedometer juga jaga-jaga agar nggak slip gitu. Jadi kayak secara nggak langsung ke aplikasi gitu. Secara Lintas langsung. langsung ya Ren. Jadi berarti terms yang katanya matematika doesn't apply on the daily basis itu nggak sepenuhnya relevan ya, karena itu cuma nggak relevan ya karena lo nggak tahu rumusnya. Kalau lo tahu Ya, dipakai. ada contohnya. Oke.
ada lagi nggak sih selain itu di balik kamera apa? Itu tipe yang sekarang udah kuliah. Jadi semenjak kuliah tuh malah lebih santai apa? Lebih parah banget. Lebih hektik Ambis. dari SMA. Bukan segi ambis sih. Gimana ya? Kuliah itu benar-benar tugasnya itu nggak berhenti. Mungkin seminggu itu bisa 5 tugas atau 7 tugas dan itu laporan semua. Dan laporan itu bikinnya itu susah banget. Jadi buat waktu kuliah aja itu udah nyita banget. Belum lagi kayak waktu di bisnis ataupun dunia content creator dan segala macamnya itu udah nyita waktu banget. Jadi ya hektik banget sih kuliah. Jauh lebih enak SMA sih. Tapi kakak pernah kan kakak content creator juga, terus kuliah juga. Pernah nggak sih kebentrok gitu? Enggak. Nggak. Selalu time managementnya aman sih. Jadwalnya. Ya, orang pinter akumulasi apa ngitung-ngitungnya time managementnya. Benar. Nah, tadi kan di-mention juga nih, as a influencer, job AdSense, endorsement gitu-gitu banyak dong, lancar terus nih. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mahasiswa. Terus mahasiswa juga tugasnya, wah. Seminggu 7 laporan semua. Tapi yang gue dengar juga nih, katanya Kak Farhan tuh sekarang lagi rintis startup, bener gak? Iya. Benar. Boleh nggak kenalin ke penonton Akrofin sekalian nih gimana soal startup Kak Farhan? Jadi yang baru itu namanya Paradigma. Itu apa tuh artinya? artinya itu Paradigma itu adalah salah satu dari pengelompokan etika kepribadian. Jadi kalau di buku Seven Habits itu ada 2 etika yang harus kita kuasain sebagai human being, etika kepribadian sama etika karakter. Nah itu cakupannya di dalam Paradigma. Nah jadi Paradigma itu secara nggak langsung menggambarkan sebuah pengembangan diri, menggambarkan sebuah orang yang pengen berkembang. Nah jadi Paradigma ini adalah sebuah gerakan buat kita bareng-bareng sama aku juga founder ya, pengen bantu kita tuh berkembang bareng-bareng. Aku berkembang, kamu berkembang. Aku belajar, kamu belajar. Jadi situ gerakan gimana sih? Banyak orang yang nggak percaya diri, alasannya apa? Juga banyak yang fun fact. Mungkin salah satunya kayak ada fact yang mungkin kalian belum tahu. Kalau manusia itu cenderung banget suka sama orang yang lebih ngedengar dibanding berbicara. Setuju nggak? Pernah baca juga sih itu. Dan orang yang ngomongin diri sendiri itu sensasinya sama kayak kita makan makanan enak. Jadi kalau kamu nih ceritain tentang diri kamu kayak, aku tuh kemarin habis dari Belanda loh, terus aku beli ini, aku beli ini, dan ada orang yang dengerin secara seksama tanpa kayak dia malah bilang terus apa lagi. Nah, excited sendiri. Kayak kamu tuh orang semua manusia nggak terkecuali ya, mereka tuh suka ngomongin diri sendiri. Emang pada dasarnya kayak gitu, ngomongin diri kita achievementnya apa aja atau kita gimana lah. Dan orang yang ngedengerin itu menarik banget. Orang yang ngedengerin kita dan ngulik terus kayak Ini kita ngulik-ngulik iya, ya. iya. Itu orang yang menarik kayak gitu. Itu salah satu fact yang mungkin nggak banyak orang tahu. Nah itu dibahas di Paradigma tadi, baik bahas kayak gitu. Kalau itu kan versi teorinya ya, tapi kalau untuk Billy, kita semua juga pasti ngerasain lah ya, lebih nyaman temenan sama orang yang mau dengerin Iya. daripada yang suka ngomongin gitu. Ini apa pengalaman sih? Enggak, emang biasa saja. Oh. Nah jadi kalau soal si startup yang lagi dirintis ini, basically garis besarnya soal self development ya. Iya benar, pengembangan diri. Nah majornya di bidang apa sih nih? Di public speaking kah? Di confidence? Banyak. Apa Mental, sosial, spiritual, banyak. ya. Banyak. Cakupannya banyak. Kalau boleh tahu nih, goalnya apa sih dari startup? Goals ya, pengen berkembang, pengen ngajak orang-orang berkembang. Jadi aku juga udah banyak followers yang kayak kasih tahu. Jadi di video kedua kemarin ya, video kedua di Paradigma itu aku ngejelasin tentang tujuan hidup. Dan di situ banyak ternyata orang yang belum punya tujuan hidup. Mungkin kalian juga belum nggak sih? Apa udah? Sih, belum sih. Udah, cuman Kalau- ya anak muda gimana sih? Kalau ditanya gitu kayak tujuan hidup lo apa, nggak bisa jawab sih. Jadi tujuan hidup itu penting banget. Kayak kalian duduk di sini, itu bisa aja nggak sesuai sama tujuan hidup kalian dan sia-sia kalau emang nggak sesuai. Jadi manusia itu punya 2 kebutuhan. Banyak sih sebenarnya, cuma aku mention 2 aja. Satu kebutuhan fisik sama kebutuhan psikologis. Fisik itu kayak kamu haus, kamu minum, kamu lapar, kamu makan. Kalau psikologis itu ada lagi banyak jenisnya. Salah satu itu tujuan. Mungkin kalau kayak orang kaya, orang yang udah berduit lah, suka bingung gitu, kayak mereka tuh kayak ngerasa kosong. Mereka suka kayak ngapain ya, karena itu mereka belum punya tujuan. Jadi kayak ketika kita kosong, kita nggak punya tujuan hidup, kita ngerasa hampa, kayak ada yang kurang. Nah
itu pentingnya purpose ya, tujuan hidup. Jadi emang tujuannya tuh ngebantu banyak orang untuk finally be aware and conscious of themselves gitu ya. Iya. Develop. Kayak menjadi manusia yang lebih baik. Itu tujuan basicnya, visinya gitu ya. Iya. Nah, salah satunya tadi melalui membantu orang-orang untuk menemukan tujuan hidup. Iya. Itu sesuai sama ini nggak sih, pernah baca soal Maslow Theory? Kenapa? Maslow Theory. Ya, belum pernah dengar. Apa tuh? Oke. Jadi Maslow Theory itu tadi sih yang Kak Farhan sebut. Jadi itu ada 5 tahapan. Yang pertama tuh Oh, yang paling atas self actualization. iya, self actualization. Jadi ketika yang tadi orang kaya kalau udah punya semuanya kadang ngerasa hampa gitu. Iya. Kayak gitu. Oke. Habis itu kalau boleh tahu nih ngerintis sama siapa aja sih? Boleh dikasih tahu kan? Sama namanya Christopher Obadiah namanya. Teman aku di Surabaya gitu. Dia juga gimana ya? Aku suka baca buku dan dia juga suka baca buku. Jadi kayak kita relate lah. Kita punya tujuan yang sama jadi gitu. Jadi perintisnya kakak sama Iya. Aku yang ngajak dia sih sebenarnya awalnya kayak menarik nih gitu kan, kayak kita bahas ini. Aku lihat juga jarang orang bahas kayak gini, terus ya udahlah, banyak juga yang suka, kita coba bikin gitu. Jadi awalnya dari iseng-iseng aja apa emang udah di planning kak? Aku udah planning lama dan aku rencananya sendiri. Ternyata aku nggak bisa handle sendiri, butuh orang yang scriptwriter, butuh orang yang editing segala macam, dan yang kenal orang-orangnya itu Dia lebih yang kayak nyari timnya. Iya benar. Nah kalau Kak Farhan sendiri yang bagian konseptornya gitu. Iya. Nah kalau boleh tahu nih dari Paradigma ya tadi. Iya. Paradigma.id. .idn. Paradigma.idn itu campaign movementnya ada apa aja sih? Kan tadi bikin video ya sempat di-mention. Ada lagi nggak sih kira-kira? Kita kedepannya bakal bikin buku sih. Oh, sesuai ya sama. Tapi bukan hobinya. buku yang benar-benar buku kayak yang kita baca biasa, tapi lebih ke buku Q&A. Q&A itu kayak semuanya udah kita jawab juga. Jadi pertanyaan dan jawaban itu semuanya kita udah isi. Tapi itu pertanyaan yang paling banyak dibingungin sama orang-orang. Contoh kayak sebenarnya tujuan hidup itu sepenting apa sih? Nah itu kita answer sendiri. Jadi kayak pertanyaan yang berhubungan dengan itu, dan mungkin orang-orang masih bingung jawabannya apa. Dan kita jawab di situ di buku itu. Frequently answer question lah ya. Iya. Nah, boleh ceritain dikit nih. Gimana sebagai influencer dengan jutaan ribuan followers bisa bagi waktu tuh ke sekolah, komunitas itu tuh startup, terus juga job-job endorsement, dan bisa tetap quality time bareng teman-teman dan keluarga. Oke, kalau kayak gitu time management sih yang pentingnya. Satu, jangan overload sih. Kayak tahu batas diri aja. Kayak banyak kayak orang pengen ngerasain dirinya bisa ini. Kalau bisa dibilang ya aku bisa fotografi, aku bisa videografi. Cuma aku nggak ngambil kayak ya itu nggak dulu deh. Aku udah sibuk. Ya, aku udah sibuk. Jadi ya udah fokusnya ke beberapa dulu yang menurut kalian masih bisa lakuin. Itu satu, itu penting banget karena manusia ya nggak mungkin ya bisa ngelakuin banyak hal dalam satu waktu. Terus yang kedua bikin checklist nih. Dari time management itu banyak skillnya. Mungkin salah satu yang paling penting itu namanya arrangement atau penjadwalan. Nah di situ tuh yang paling utama bikin sebuah checklist nih. Kalau bisa kalian tulis. Ya kalau bisa kalian tulis, jangan dicatat lewat HP atau gimana. Nah itu dibikin spesifik. Jadi jangan sampai jam 1 sampai jam 2 atau jam 2 sampai jam 3. Lebih ke menitnya sih. 1.30 sampai jam berapa? 2.50. Karena yang menurut aku lebih menghargai menit daripada jam. To be precise gitu ya. Iya. Karena menurut aku di beberapa menit aku bisa lakuin banyak hal dibanding beberapa jam. Jadi lebih menghargai menit lah. Itulah dia kalau menghargai waktu ya. Ya, bisa tuh banyak yang kayak udah bikin list tapi ya Pasti udah dia. udah sehari 2 hari udah tinggalin lagi gitu loh kak. Iya. Ya kan? Udah ntar juga kerangkap gitu. Itu sih sama buat checkbox kayak di samping listnya bikin kotak, atau nih kotak yang kecil buat dicentang. Tapi berarti itu kan balik lagi ya ke skala prioritas. Iya. Berarti skala prioritas Farhan sendiri udah ditentukan, boleh tahu nggak skala Per hari beda sih skala prioritas. beda ya? Iya, yang namanya prioritas kan tiap hari beda ya. Kadang kalau ini lebih urgent ya ini, kayak kadang pendidikan, kadang kerjaan, kayak gini. Sesuai yang lebih urgent apa? Kayak gitu. Oke, buat mungkin Di kuliah tuh itu kan kayak ada komunitas-komunitas gitu kan ya. Iya. Jadi tuh kakak ikut gak sih kayak gitu kan? Aku anaknya nggak ke dunia kampus, lebih ke luar. Jadi lebih suka ngambil experience di luar. kayak contoh tadi paradigma ya. Iya. Itu sesuai nggak sama tujuan hidup Kak Farhan? Sebenarnya identity goals tuh nggak boleh disebutin, tapi
tujuan hidup aku tuh berhubungan banget sama itu, benar-benar berhubungan banget. Jadi itu salah satu step yang gede sebenarnya. Satu big step ya. Iya, itu big step banget. Okay. That's a very insightful from Kak Farhan. Mungkin kita boleh dengar dari Kak Farhan terakhir kali ya. Iya. Gimana nih pesan kesan untuk teman-teman penonton di luar sana, terutama Fellowship Acronians, tentang gimana dari seorang Kak Farhan nih untuk found your life purposes Buat cari tujuan hidup gitu. Iya. Jadi sebenarnya buat cari tujuan hidup itu stepnya banyak. Ada beberapa cara yang aku aduk juga. Tapi yang paling menurut aku kena banget di aku itu ada 3 pertanyaan yang mungkin kalian bisa jawab dengan jujur diri sendiri ya. Kalian jawab ke diri kalian sendiri. Kalian kalau meninggal ke depannya, kalian udah nggak ada di dunia ini, kalian pengen dikenang sebagai apa? Orang yang menemukan mesin waktu atau orang yang membuat sebuah gagasan revolusi 5.0 gimana? Terus yang kedua, kalian tuh pengen orang-orang tuh ngerasa kalian pas udah meninggal tuh gimana? Orang yang kalian pengen orang yang sedih, kalian meninggal. Iya, kesan gimana tuh? Iya. Terus yang ketiga, apa yang kalian pengen ubah dari hidup orang lain? Contoh kayak misalnya kalian pengen ngubah orang yang udah lumpuh itu jadi pengen bisa jalan. Berarti mungkin kalian bisa bikin sebuah alat yang ngebantu mereka jalan gitu. Jadi kayak gitu. Kalian pengen ngerubah dari orang tuh apa? Apanya yang pengen dirubah? Gitu. Itu 3 pertanyaan yang bisa membantu kalian nyari tujuan hidup. Di bawah gitu ya. Iya. Ini aja pas kabaran ngomong aja aku bingung jawabannya apa di otak aku. Mikir keras ya. Kadang kalau gue malah banyak option terus gue bingung sebenarnya gue mau yang mana. Iya. Benar-benar. Gak bisa pilih satu Pak. Itu dia teman-teman. Mungkin itu paradigma.id open for public apa gimana? Open for public itu YouTube itu pengen dibikin brand sih, tapi sekarang buat YouTube dulu. Jadi teman-teman nih mungkin pengen tahu lebih lanjut nih tentang self development, terutama untuk menemukan life purposes, bisa banget langsung follow paradigma.id, IGN di Instagram sama di channel YouTube-nya juga ya. Iya. Ownernya langsung sama Kak Farhan. Oke teman-teman, itu aja sih dari kita. Thank you so much for watching semuanya. Mungkin kesan-kesan terakhir dari Kak Farhan ada nggak ya? Mungkin pesan kali ya. Jadi aku ada quotes yang kena banget sama aku dari Warren Buffett. Dia bilang pohon yang gede yang diduduki setiap orang pas di sekarang gitu. Dia duduk di bawah pohon yang teduh. Itu adalah pohon yang pernah dia tanam 20 tahun yang lalu. Jadi yang namanya proses itu nggak cuma setahun atau 2 tahun. Proses itu bisa 1 dekade. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu. Jadi jangan pernah berhenti nyerah gitu. Gitu aja. Jadi terus berusaha ya Kak, jangan berhenti di tengah-tengah kalau bisa. Gimana ya Ciko? Udah termotivasi ya sepanjang podcast ini. Itu dia pesan terakhir dari Kak Farhan. Don't forget teman-teman to found your priorities, terus juga cari life purposes, and don't forget to also enjoy the process because you finally will reap what you sow. Thank you so much semuanya for watching, and that's it. Thank you so much semuanya. Thank you Kak Farhan.